Salam cerdas. Sesi komentar berita kali ini kita akan membacakan 1-2 berita sekaligus memberi komentar terkait dengan pemberitaan keyakinan Presiden Prabowo bahwa tahun 2025 Indonesia tidak lagi akan impor beras. Hal tersebut beliau nyatakan setelah sidang kabinet ya pada saat sidang kabinet dan setelahnya kemarin. Nah, beritanya masih sampai hari ini puluhan berita. Nah, ini ada Tempo, Prabowo yakin tidak impor beras tahun 2025. Nah, gitu. Produksi pangan naik, cadangan pangan naik. Lalu ada pipa.co juga menyebutkan Prabowo pastikan tidak impor beras dan seterusnya ya. Video-videonya pun ada jika saudara-saudara mau melihat di video-videonya media ya tentu. Itu sudah ditayang juga. Nah, Detik News, detik.com, jadi berkali-kali berita tentang ini dengan judul yang hampir sama, sekitaran keyakinan Prabowo RI tidak lagi impor beras, Prabowo optimis 2025 Indonesia tidak impor beras, dan semacam itu ya. Sampai hari ini masih terus saja berita ini, ada CNN, CNBC, kemarin ya, hari ini masih ini berlanjut. Nah, ini kita klik di lapis kedua, Tempo mengulangi lagi, biasanya kalau sudah berita kedua, ketiga, media-media yang mainstream yang relatif besar itu menambahkan komentar-komentar orang yang dimintai komentar, yaitu bisa pakar, bisa pelaku bisnis, ya, seperti itu. Nah, tapi berita asalnya adalah berita pernyataan Presiden Prabowo. Nah, masih ini 2 jam yang lalu Metro News TV juga masih memberitakan, liputan6.com juga Prabowo stop impor 2025. Nah, ini ada Erick Thohir yang dikutipkan dia untuk putar otak dan seterusnya. Mari kita baca saja dulu berita yang Tempo yang diberitakan pagi tadi. Nah, judulnya Prabowo yakin tak impor beras tahun 2025. Produksi pangan naik, cadangan pangan terbesar. Itu judul beritanya. Nah, subjudulnya sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi, kata Prabowo. Di sini dijelaskan oleh Tempo, itu mengutip kembali pernyataan itu, lalu juga menyimpulkannya dan memberitahu sebagai sebuah berita ya, dia menyatakan itu disampaikan di pengantar sidang kabinet paripurna di sidang kabinet kemarin, tanggal Senin 2 Desember. Nah, tapi di sini nampaknya Tempo tidak hadir di itu, tapi mengutip Antara ya, karena Antara sebagai kantor berita ini. Tak hanya itu, kata Tempo, kepala negara juga ingin agar Indonesia di masa mendatang tidak lagi mengimpor seluruh komoditas pangan karena semakin kuatnya produksi pangan di dalam negeri. Menarik nih ya pernyataan ini ya. Nah, semakin ke depan kita akan nambah kuat di bidang ini, pangan maksudnya. Kita nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan, kata Jar Prabowo. Nah, dalam kesempatan ini Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tim Menko bidang pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan. Jadi dia katakan lebih lanjut diberitakan oleh Tempo ini, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini, yang ada di gudang kita saja saya kira mendekati 2 juta ton. Ini yang dirujuk adalah beras ya. Nah, jadi kondisi cukup. Nah, apresiasi saya kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 ini. Nah, tidak lupa pula Presiden Prabowo mengapresiasi Presiden sebelumnya Joko Widodo karena dinilai mampu mengatasi tantangan tahun ini yang tidak ringan, tahun 2024 katanya. Seperti El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Nah, ini memang perlu penjelasan ini ya. Karena kan soal ekspor impor tadi katanya nggak impor ya, tapi ini kok terkait dengan geopolitik kan soal ekspor impornya bukan produksi pangannya. Nah, tetapi Prabowo kembali mengatakan hal yang beberapa waktu sebelumnya juga pernah dikatakan, keyakinannya Presiden Prabowo ini jika ada krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspornya. Nah, ini karena itu kita
Menurut dia sudah bagus nih sekarang posisi kita dalam semakin kuat. Itu diberitakan Tempo. Satu lagi deh saya pilih ini Kompas. Kompas kemarin, oh maaf hari ini juga sama tapi lebih pagi. Keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi, hampir sama ya judulnya. Di sini diperlihatkan Presiden Prabowo dilaporkan Kompas mengaku telah mendapatkan laporan bahwa produksi pangan Indonesia mengalami kenaikan. Nah, jadi mirip dengan berita Tempo tadi, tetapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Ada Tempo banyak melakukan kutipan langsung, ini kutipan tidak langsungnya banyak juga di Kompas. Cadangan 2 juta ton, kita kunci ya. Pangan cukup, ada stok pangan 2 juta, beras dalam hal ini, maka di 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Juga ada kata-kata bahwa produksi meningkat. Jadi kita kunci nih, Prabowo menyampaikan produksi pangan meningkat, dan dalam konteks ini terutama beras, stok banyak. Ya, jadi sehingga tahun depan kita tidak lagi impor. Dan dari berita-berita ini juga bahwa beliau khawatir nih kalau keadaan geopolitik memburuk, maka ada kendala dalam hal perdagangan pangan ya, karena banyak yang tidak mau ekspor pangan, kira-kira begitu. Nah ini mengutip macam-macam, lalu pujian kepada menteri, kepada Bulog tadi juga dilakukan, pujian kepada Pak Prabowo juga, kepada Presiden Jokowi juga. Nah, di Kompasnya ada tambahan selain tadi mengutip Presiden Prabowo, itu dikutip tentang Amran, tapi yang dikutip dari Amran adalah pernyataan sebelumnya ya, disambung tapi berhubungan. Sebelumnya Menteri Mentan Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras nasional itu 32 juta ton pada 2025 nanti. Nah, target ya. Nah, bahkan minta doa insya Allah untuk 2021 tahun kan, kata dia gitu. Nah, jadi tidak impor karena itu cukup segitu kata dia. Nah, mengutip si Kompas menambahi lagi berita. Jadi bukan dari Prabowo, bukan juga dari Menteri Amran. Mengutip data Badan Pusat Statistik, pada 2023 luas panen nasional mencapai 10,21 juta hektar. Padinya 53,98 juta ton. Lalu dikonversikan ke beras 31,10 juta ton. Kira-kira itu. Nah 2024 luas panen diperkirakan 10,05. Ini menarik nih. Dari berita Kompas kan lebih rendah nih 2024 nih. Nah menurun gitu. Produksi berasnya juga menurun. Padi lalu berasnya menurun. Nah, dan pada saat itu konsumsi penduduk diperkirakan 30,34. Nah, kira-kira cara memberitakan begini Kompas sayangnya tidak dikonklusin ya. Tidak seolah-olah membanding nih bahwa pembicaraan Presiden Prabowo lalu Amran tadi, tapi dari data BPS kok tidak disebut produksi naik, kira-kira begitu ya. Nah, ini buat kita para pembaca mending nih yang berita hanya sekedar memberitakan pernyataan Presiden Prabowo, ada berita yang menyatakan mengaitkan dengan pernyataan Amran Sulaiman. Sebetulnya ini kita cari Tempo juga di beberapa berita lain juga ada detailnya. Lalu yang ketiga kita melihat dari Tempo tadi, dari Kompas tadi, BPS datanya begini. Nah, maka saya juga punya komentar dengan demikian. Menurut saya agak khawatir nih ya, apakah Bapak Presiden ini memperoleh rincian angka produksi beberapa tahun dan ekspor impor beberapa tahun, lalu perakiraan tahun berikut. Nah ini saya contohkan aja nih. Nah ini luas panen yang di atas sampai 2024. Cuma data 2024 ini sumbernya kan BPS nih semua. BPS untuk data 2024 ini namanya masih estimasi karena dia berdasarkan data 9 bulan menduga 2024. Terus segitu. Nanti di bulan Februari atau Maret dia mempublikasi angka tetap atap ya, kalau ini angka perakiraan, tapi biasanya nggak jauh. Nah kita lihat itu gambarnya yang di atas itu 2024 itu luas panen itu menurun. Dengan demikian juga luas produksi padi juga menurun. Tadi sudah dikutip Kompas sebenarnya kan, tapi ini angka yang lebih presisi nih, 52,66 juta ton produksi padi. Nah produksi beras 30,34 2024 ya. Lihat gambarnya baik itu padi maupun beras itu mengalami penurunan. Jadi pertama saya tidak tahu bagaimana Presiden Prabowo mengatakan produksi pangan meningkat. Tentu dia sudah mengatakan ini laporan dari menteri dan kepala badan ya. Ini saya kira publik
boleh cari tahu nih nanti ini bagaimana Presiden kok mengatakan naik, datanya turun. Nah kalau nanti pangan diperluas itu menjadi ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, Kanal ini sudah beberapa kali melakukan tayang ya tentang hal-hal itu, juga tidak meningkat sebenarnya. Jagung, nah jagung meningkat sedikit tapi tipis, tapi 2 tahun terakhir juga turun. Jadi pertama saya kira kita akan mencoba melihat nanti penjelasan selanjutnya dari Presiden dan para pembantunya ini. Bagaimana nih berita tentang pangan meningkat ini. Dan yang menarik lagi adalah beliau mengucapkan terima kasih. Ini baru sebulan loh. Saya kira secara nalar sebulan mau meningkatkan produksi beras bagaimana caranya. Saya tidak paham tuh pujian itu maksudnya pujian bahwa para menterinya menyiapkan data dan menyiapkan langkah atau bagaimana. Tapi produksi meningkat, daya tahan meningkat, dipujikan kepada para pembantunya yang baru bekerja sebulan, saya kira ya agak sedikit berlebihan. Tapi kalau dilihat sebagai pemimpin yang membuat anak buahnya biar bekerja lebih keras, ya it's okay lah. Nah, kemudian tentang ekspor dan impor, perhatikan nih, yang biru itu adalah impor, yang impor beras dalam tonase, yang orange adalah nilainya. Ya, data baru sampai 2023, tetapi data 2024 sudah ada sampai dengan bulan Agustus. Nah, perhatikan bahwa impor sampai dengan bulan Agustus ini sudah 3 juta ton. Di tahun 2023 itu setahun itu kurang lebih 3 juta ton juga. Jadi berarti ini nanti kan sampai akhir nanti pasti di atas. Berarti kan mungkin 3,5, karena ini baru sampai Agustus. Nah, di sini mungkin salah satu kuncinya. Akibat tahun 2023 ini adalah impor terbesar sepanjang belasan tahun terakhir, ada stok. Sehingga tadi mungkin laporan itu benar. Stok ada 2 juta ton. Stok itu tentu tidak hanya dari impor, juga dari produksi. Tapi kan salah satu penyebabnya ini. Karena kalau dikaitkan produksi dengan konsumsi, tadi berita Kompas tadi, ya sebenarnya kurang sedikit malah stok itu. Nah, sehingga ada ketersediaan. Jadi ketersediaan 31,44 misalnya, konsumsi 32 kan kurang sedikit tuh. Karena ada impor, jadi ada stok. Tapi dari data ini menurut saya, ya bisa saja 2025 itu tidak impor, tetapi bukan karena produksi pangan kita meningkat, bukan karena daya tahan pangan kita meningkat, karena impor di 2023 itu sudah cukup banyak sehingga tersedia besok. Maka kita bicara lagi 2026 bagaimana? Dan apakah angka 2025 nanti kerja keras yang sudah terlanjur dipujikan kepada para pembantunya tadi bisa membuat produksi padi lalu produksi beras meningkat? Jangan lupa produksi padi dan beras itu bergantung dengan luas panen ya. Kalau memang ada program food estate membuka luas lahan, itu juga jadi pertanyaan apa 2025 dia sudah akan panen. Jadi menurut saya untuk kali ini saya memberi catatan atas optimisme Prabowo. Menurut saya terlampau cepat optimisme itu. Dan yang kedua, saya meragukan ini bukan berarti salah ya. Laporan ABS yang bisa diberikan oleh orang-orang bawahannya seolah-olah produksi meningkat. Tidak ada data produksi meningkat. Ya. Kalau stok meningkat, kemungkinan iya karena impor di 2023 adalah impor terbesar sepanjang sejarah.